Struktur dan fungsi daun. Struktur morfologi daun. Coba amati bentuk daun tumbuhan di sekitar rumahmu. Dari pengamatanmu, tentunya kamu dapat melihat bentuk daun berbeda-beda. Daun lengkap mempunyai bagian-bagian berupa pelepah daun atau upi daun, tangkai daun atau petiolus, dan helaian daun atau lamina. Pelepah memiliki fungsi sebagai pelindung kuncup daun yang masih muda, contohnya pada tanaman tebu. Selain itu, berfungsi sebagai pelindung batang. Tangkai daun berfungsi untuk memperkuat kedudukan daun dan menentukan posisi daun, serta melekatkan daun ke batang. Contoh tangkai daun yaitu tangkai daun pepaya. Daun adalah bagian yang sangat penting bagi tumbuhan. Umumnya daun berwarna hijau, tetapi pada beberapa tumbuhan, daun tidak hijau seluruhnya. Contohnya, pada daun Rheodiscaler. Daun juga ada yang memiliki tepi daun yang rata, ada juga yang tepi daunnya bergerigi. Dalam satu tangkai daun, ada yang berhelaian daun satu atau daun tunggal, dan ada juga yang lebih dari satu atau daun majemuk. Daun majemuk, ada yang anak daunnya tersusun menyirip dan ada yang menjari. Untuk lebih memahami keanekaragaman bentuk daun, perhatikan penjelasan berikut. A. Bentuk helaian daun. Bentuk helaian daun sangat menentukan bentuk daun. Berdasarkan bentuk helaian daun, atau dilihat dari posisi relatif bagian daun yang paling lebar, daun dikelompokkan sebagai berikut. 1. Bagian terlebar yang berada di tengah-tengah helaian daun. Bentuk-bentuk daun yang termasuk dalam pola ini antara lain, bentuk bulat misalnya daun teratai, bentuk memanjang misalnya daun serikaya, dan bentuk lanset misalnya daun kemboja. 2. Bagian terlebar berada di bawah tengah-tengah daun. Bentuk ini terdiri dari bentuk bulat telur misalnya daun kembang sepatu, bentuk segitiga misalnya daun bunga pukul 4, bentuk panah misalnya daun eceng gondok, dan bentuk jantung misalnya daun waru. 3. Bagian terlebar berada di atas tengah-tengah daun. Bentuk-bentuk daun yang termasuk dalam pola ini adalah bentuk bulat telur sungsang, misalnya daun sawo kecil, serta bentuk segitiga terbalik, misalnya daun semanggi. 4. Bagian daun sama lebar. Bentuk-bentuk daun yang termasuk dalam pola ini adalah bentuk garis misalnya daun dari tumbuhan rumput-rumputan, bentuk pita misalnya daun jagung, serta bentuk jarum misalnya daun pinus. B. Bentuk ujung daun. Bentuk ujung daun dapat dibedakan menjadi 1. Runcing. Umumnya terdapat pada daun berbentuk bulat panjang, lanset atau segitiga, misalnya ujung daun oleander. 2. Meruncing. Misalnya, ujung daun sirsak. 3. Membulat. Misalnya, ujung daun teratai besar. 4. Rata. Misalnya, ujung daun semanggi. 5. Terbelah. Misalnya, ujung daun bayam. 6. Berduri. Misalnya, daun nenas seberang. C. Tepi daun. Tepi daun dapat dibedakan menjadi tepi daun yang tidak mempengaruhi bentuk helaian daun. 1. Rata, misalnya daun nangka. 2. Bergerigi, lekukan dan tonjolan runcing, contohnya daun lantana. 3. Bergerigi, lekukan tumpul dan tonjolan runcing, contohnya daun beluntas. 4. Beringgit, lekukan runcing dan tonjolan tumpul, contohnya daun cocor bebek. 5. Berombak, lekukan dan tonjolan tumpul, contohnya daun air mata pengantin. D. Susunan tulang daun. Susunan tulang daun dapat dibedakan menjadi 1. Menyirip. Tulang daun jenis ini memiliki susunan seperti sirip-sirip ikan, tersusun dari tangkai daun hingga ujung dari helai daun. Contoh tumbuhan yang memiliki tulang daun menyirip adalah daun mangga,
rambutan, dan jambu. 2. Menjari. Tanaman ini mempunyai satu tulang daun yang besar dan bentuknya seperti jari-jari tangan. Contoh tumbuhan yang memiliki tulang daun menjari misalnya daun tanaman pepaya, singkong, dan kapas. 3. Melengkung. Tulang daun melengkung berbentuk seperti garis-garis melengkung. Tulang daun jenis ini dapat kita temukan pada berbagai tumbuhan di lingkungan sekitar kita. Contoh tumbuhan yang memiliki tulang daun melengkung, misalnya tulang daun genjer dan daun sirih. 4. Sejajar. Tulang daun sejajar berbentuk seperti garis-garis sejajar, mulai dari pangkal daun hingga ujung daun. Tiap-tiap ujung tulang daun menyatu. Contoh tumbuhan yang memiliki tulang daun sejajar misalnya tebu, padi, jagung, alang-alang, dan semua jenis rumput-rumputan. Struktur anatomi daun. Daun tersusun atas 3 tipe jaringan, yaitu jaringan epidermis, jaringan mesofil, dan jaringan pembuluh. A. Epidermis. Daun memiliki epidermis yang terdapat pada lapisan atas atau epidermis adaksial dan lapisan bawah atau epidermis abaksial. Epidermis biasanya dilindungi oleh lapisan kutikula. Kutikula adalah lapisan lilin yang terdapat di atas epidermis bagian atas. Kutikula ini membuat daun tampak licin. Kutikula berfungsi untuk mencegah penguapan yang terlalu besar. Contohnya, pada permukaan bawah daun pisang. Epidermis umumnya terdiri dari satu lapis, namun ada juga yang lebih dari satu lapis. Epidermis daun dapat membentuk stomata dan trikoma. Stomata umumnya terdapat di permukaan bawah dan berfungsi sebagai tempat pertukaran gas dan penguapan air. Trikoma berupa tonjolan atau rambut-rambut halus yang berfungsi memperlambat laju transpirasi. B. Mesofil. Mesofil atau daging daun merupakan jaringan parenkim yang terletak di antara epidermis atas dan epidermis bawah. Mesofil terdiri atas jaringan palisade atau jaringan pagar tiang dan jaringan spons atau jaringan bunga karang, yang keduanya banyak mengandung kloroplas. Jaringan palisade terletak di bawah epidermis atas. Jaringan ini berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Jaringan spons bentuknya tidak teratur dan susunannya tidak rapat. Ada ruang-ruang antar sel yang berfungsi menampung karbon dioksida untuk fotosintesis. Jumlah kloroplas pada jaringan spons lebih sedikit daripada jaringan palisade. C. Jaringan pembuluh. Jaringan pembuluh berupa berkas pengangkut atau silem dan floem. Jaringan pembuluh pada daun terdapat di tulang daun dan urat daun. Semakin dekat dengan ujung tulang daun dan cabang tulang daun, maka susunan berkas pengangkut semakin sederhana. Urat-urat halus pada daun berfungsi sebagai pembuluh yang mengangkut air dan zat makanan ke seluruh tubuh. Tulang dan urat daun juga berfungsi menguatkan daun atau sebagai rangka daun. Berikut adalah tabel perbedaan antara daun monokotil dan dikotil. Berdasarkan struktur morfologi, pada tumbuhan monokotil struktur morfologinya, tulang daun sejajar atau melengkung. Sedangkan tumbuhan dikotil, tulang daun menjari atau menyirip. Tumbuhan monokotil berurat daun sejajar dan dihubungkan dengan urat-urat lintang. Sedangkan tumbuhan dikotil hanya berurat daun. Pada tumbuhan monokotil, daun berpelepah. Sedangkan tumbuhan dikotil, daun tidak berpelepah. Berdasarkan struktur anatomi, tumbuhan monokotil, parenkim mesofil umumnya tidak terdiferensiasi menjadi jaringan tiang dan bunga karang. Sedangkan pada tumbuhan dikotil, parenkim mesofil terdiferensiasi menjadi jaringan tiang dan bunga karang.
Fungsi utama daun adalah sebagai tempat terjadinya fotosintesis, yang terjadi di mesofil baik di jaringan palisade maupun spons. Di daun, terdapat stomata yang merupakan tempat pertukaran gas. Saat proses fotosintesis, karbon dioksida masuk dan oksigen keluar. Sedangkan, sewaktu proses respirasi, karbon dioksida keluar dan oksigen masuk. Stomata juga berfungsi untuk membuang kelebihan air melalui proses transpirasi atau penguapan.